Halo teman bincang, beli kacang untuk lebaran, kacangnya wangi dan berwarna-warni. Apa kabar teman bincang sekalian? Selamat datang kembali di Bincang Akademi bersama saya, Safety. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Dalam upaya pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak, otoritas pajak kerap kali melakukan pemeriksaan pajak. Hal tersebut memang suatu hal yang wajar, sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 UU KUP, bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dan atau untuk tujuan lain guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan rutin atau pemeriksaan khusus. Lantas, bagaimana strategi menghadapi pemeriksaan rutin karena SPT lebih bayar? Untuk membahas lebih lanjut pertanyaan menarik tersebut, telah hadir bersama kita seorang praktisi berpengalaman dalam berbagai isu perpajakan Indonesia. Beliau adalah Partner of Tax Compliance and Litigation Services di DDTC. Telah bersertifikasi konsultan pajak tingkat C dan memiliki lisensi sebagai kuasa hukum wajib pajak dan konsultan pajak di Indonesia. Beliau telah dianugerahi penghargaan sebagai One of the World's Leading Tax Controversy Advisors pada tahun 2021 oleh International Tax Review di Inggris. Dan patut diketahui, beliau juga telah menjadi kontributor penulis buku The Tax Dispute and Litigation Review edisi ketiga dan edisi ketujuh yang diterbitkan oleh Law Business Research. Dan langsung saja kita sambut Mas David Hamzah Damian. Selamat sore Mas David, apa kabar? Selamat sore Mbak Safety, baik, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Kabarnya baik juga. Gimana nih Mas puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah luar biasa. Masih segar, masih kuat untuk menghadiri acara ini. Baik, ini rencananya mau berbuka puasa dengan apa nih Mas? Yang manis-manis atau yang asin-asin? Yang pasti aja yang ada deh. Yang pasti yang ada aja ya di rumah ya. Nah buat teman bincang yang juga sekarang sedang menantikan waktu berbuka, bisa juga nih sambil dipikirkan mau berbuka dengan apa ya nanti. Atau mungkin udah ada janji untuk buka bersama, mungkin bersama teman kerja atau keluarga, saudara. Semoga di bulan Ramadan ini hati kita disucikan bagi yang menjalankan ibadah puasa dan kita semua semakin terjalin silaturahminya satu dengan yang lain. Nah, saya akan mulai berbincang dengan Mas David. Sebenarnya Mas, apa nih yang sebenarnya dimaksud dengan pemeriksaan rutin? Soalnya teman bincang dan saya kalau mendengar kata pemeriksaan tuh udah langsung ketar-ketir gitu ya. Dan sebagai pembuka juga, sebenarnya wajib pajak yang seperti apa yang menjadi sasaran pemeriksaan rutin oleh Ditjen Pajak? Jadi pemeriksaan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti. Mendapatkan buktinya bagaimana? Melalui proses yang dinamakan untuk mengolah data, menghimpun informasi, dan seterusnya. Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan itu dibagi menjadi yang pertama adalah pemeriksaan untuk tujuan pengujian kepatuhan, yang kedua adalah untuk tujuan lain. Nah, dari situ nanti kita akan bisa tahu lebih lanjut kalau ada dua kriteria terhadap pemeriksaan. Yang pertama adalah kriteria pemeriksaan rutin dan yang kedua adalah kriteria pemeriksaan khusus. Nah, yang tadi dinamakan dengan kriteria pemeriksaan rutin itu adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar. Ya, umumnya SPT lebih bayar tersebut akan menyatakan permohonan untuk pengembalian pajak yang lebih dibayar atau restitusi yang selama ini kita kenal. Seperti itu, Mbak Safety. Baik, jadi pemeriksaan itu memang gunanya untuk menguji kepatuhannya begitu ya Mas ya? Betul. Nah, kalau SPT yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan rutin, itu yang wajib dilakukan pemeriksaan adalah SPT yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan permohonan restitusi. Selain daripada itu, tidak wajib dilakukan pemeriksaan rutin. Nah, berikutnya apa aja nih Mas yang akan diperiksa oleh DJP? Ya, ini berkaitan dengan SPT yang akan kita sampaikan. Jadi kalau kita kaitkan dengan SPT tahunan PPh, misalkan PPh badan yang jatuh tempo pelaporannya adalah
4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, katakanlah di Desember, berarti nanti 30 April 2022 adalah jatuh tempo pelaporan untuk SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2021. Nah, dalam hal wajib pajak melaporkan SPT tahunan PPh Badan lebih bayar, maka yang akan diperiksa adalah untuk seluruh jenis pajak. Nah, seluruh jenis pajak tersebut adalah jenis pajaknya. Sementara untuk tahun pajaknya, masa pajaknya, itu bisa tergantung kepada nanti akan ada namanya surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, di dalam surat perintah pemeriksaan pajak itu dicantumkan juga jenis pajak yang akan diperiksa all taxes tadi, ditambah dengan masa atau bagian tahun pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi kalau misalkan dia tahun pajaknya, tahun bukunya Januari Desember, berarti Januari sampai dengan Desember 2021 misalkan. Seperti itu. Nah, untuk yang PPN itu kan SPT-nya masa ya. Nah, SPT-nya masa sehingga apa? Sehingga ketika wajib pajak melaporkan SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi, Direktorat Jenderal Pajak juga akan melakukan pemeriksaan yang jenis pajaknya hanya PPN saja. Akan tetapi bisa jadi untuk menguji kepatuhan pajak masukan yang dikompensasi di masa Desember, Direktorat Jenderal Pajak juga memeriksa masa pajak Januari sampai dengan November, katakanlah tahun 2021, untuk dilakukan pengujian bersamaan dengan yang Desember. Oke. Artinya kalau yang SPT tahunan PPh lebih bayar itu yang akan diperiksa adalah all taxes-nya gitu ya Mas? All taxes-nya. Kalau yang PPN itu hanya yang PPN aja ya Mas ya? Karena sifatnya yang masa saja. Itu tadi. Betul. Ya Mas? Oke. Nah, berikutnya nih Mas, yang akan melakukan pemeriksaan itu siapa dan apakah ada jangka waktu maksimal pemeriksaan dilakukan? Baik, untuk pemeriksaan pajak yang akan dilakukan terhadap SPT lebih bayar itu akan dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak. Nah, untuk jangka waktunya tadi kan kita sudah bahas ketika SPT dimasukkan, maka Direktorat Jenderal Pajak nanti akan menindaklanjutinya ya ketika SPT tersebut sudah dianggap lengkap, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, di surat perintah pemeriksaan pajak itu nanti akan menandai dimulainya pemeriksaan. Kapan selesainya itu tergantung dari tadi jenis pemeriksaan pajaknya atas SPT lebih bayar. Atas SPT lebih bayar harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusinya diterima lengkap. Nah, kalau permohonan restitusinya itu dilakukan melalui penyampaian SPT, berarti tanggal penyampaian SPT tersebut tanda terimanya adalah mulainya dihitung jangka waktu 12 bulan. Artinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah itu harus diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, berbeda dengan yang PPh lebih bayar, untuk yang PPN tadi kan saya sampaikan ada yang PPN itu misalkan ya Januari sampai dengan Desember yang masa Desember saja yang restitusi. Yang Januari Novembernya dibandingkan dengan Desembernya akan terikat jangka waktu 12 bulan untuk penerbitan SKP. Sementara Januari Novembernya itu tidak terikat untuk penerbitan SKP. Sama juga untuk yang kalau misalkan lingkup pemeriksaan pajaknya itu adalah untuk jenis all taxes. Hanya untuk SPT yang lebih bayar yang terikat kepada 12 bulan penerbitan SKP. Akan tetapi karena satu surat perintah pemeriksaan pajak itu mencakup untuk all taxes, maka seluruh pemeriksaan atas seluruh jenis pajak juga selesai dalam jangka waktu yang bersamaan dengan yang PPh lebih bayar. Demikian. Selain dari sisi formal pemeriksaan rutin, apa aja nih Mas hal-hal utama yang penting untuk diantisipasi oleh wajib pajak kalau terjadi pemeriksaan rutin karena SPT lebih bayar? Baik. Jadi kalau untuk menghadapi pemeriksaan ya, baik itu pemeriksaan rutin ataupun khusus, itu sebenarnya pendekatan yang harus diketahui oleh wajib pajak adalah pendekatan apa yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak.
Jadi dengan melakukan hal tersebut, wajib pajak bisa antisipasi akan apa yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak. Jadi dalam siklus sederhananya, pemeriksaan pajak itu kan akan dimulai dengan pengolahan sumber data informasi yang diperoleh oleh pemeriksa pajak. Nah, dari sumber data informasi tersebut, misalkan yang pertama adalah hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada analisis rasio. Lalu juga data lain yang sifatnya relevan. Apakah itu analisis resiko, apakah itu hasil analisis pengembangan IDLP, ataupun modus-modus ketidakpatuhan yang lain. Nah, data-data informasi ini akan diolah oleh pemeriksa pajak. Nah, sekarang pemeriksa pajak itu punya software atau aplikasi yang namanya desktop pemeriksaan. Jadi yang tadinya proses pemeriksaan itu dilakukan secara manual dan sangat paper based atau basisnya Excel. Nah, sekarang ada yang namanya desktop pemeriksaan. Itu mungkin nanti kita bahas di lain waktu. Intinya adalah untuk digitalisasi proses bisnis pemeriksaan pajak. Nah, dari awal sumber data informasi yang dikumpulkan tersebut, lalu pemeriksa pajak akan melakukan suatu identifikasi masalah yang akan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan identifikasi masalah. Yang tadi saya sampaikan, ada analisis rasio data keuangan dibandingkan dengan pos SPT, analisis tren, benchmarking. Misalkan trennya kenapa perusahaan ini, wajib pajak ini mengalami penurunan omset, sementara sekalian di benchmark, sementara untuk pelaku usaha lain di bidang industri yang sama mengalami kenaikan. Contoh seperti itu. Lalu juga ada yang namanya teknik-teknik ekualisasi, itu sudah dilakukan sebagai identifikasi masalah di awal. Nah, dari situlah kita akan mencoba, wajib pajak bisa mencoba untuk menerka-nerka. Wajib pajak bisa menerka-nerka rencana pemeriksaan atau audit plan yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak. Kira-kira ini nanti pemeriksa pajak akan melakukan pemeriksaan pada pos mana? Contoh, untuk SPT PPh Badan Lebih Bayar, pos pemeriksaannya misalkan pos peredaran usaha. Pos peredaran usaha itu adalah pos peredaran usaha yang besarnya. Ada turunannya, misalkan pos peredaran usaha ekspor, ada pos peredaran usaha penjualan domestik atau transaksi domestik. Kenapa dipisah seperti itu? Nanti berkaitan dengan audit plan yang lain. Untuk ekspor nanti akan dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap DPP penyerahan ekspor di SPT masa PPN. Untuk yang transaksi domestik juga akan dapat dilakukan ekualisasi dengan penyerahan dalam negeri di SPT masa PPN. Baik itu yang terutang, tidak terutang, ataupun yang dibebaskan atau mendapat fasilitas yang lain. Nah, untuk penentuan pos-pos yang akan diperiksa ini itu dikembalikan kepada profesionalisme atau penilaian dari pemeriksa pajak. Jadi tidak semua pos wajib diperiksa. Akan tetapi kalau untuk pos kredit pajak itu harus seluruhnya diperiksa. Jadi misalkan SPT tahunan PPh Badan yang menyatakan lebih bayar, itu lebih bayarnya pasti ada penyebabnya, yaitu adalah kredit pajak. Apakah itu kredit pajak PPh 22 impor, apakah itu dari PPh 23 yang dipotong pihak lain, apakah itu karena penyetoran PPh pasal 25 angsuran pajak, ataupun yang lain. Jadi kredit pajak tersebut harus diperiksa semuanya. Nah, ketika kita sudah tahu rencana pemeriksaannya seperti apa, wajib pajak bisa melakukan yang namanya pengujian kepatuhan mandiri. Nah, pengujian kepatuhan mandiri itu kita menguji sendiri. Apakah berdasarkan pendekatan-pendekatan yang bisa diambil oleh pemeriksa pajak, wajib pajak menentukan program pengujian kepatuhan mandiri untuk dilakukan untuk self-check. Misalkan ekualisasi PPh Badan dengan PPN omset, itu wajib dilakukan. Itu hampir saya temui di setiap ada pemeriksaan pajak. Sehingga ya sudah wajiblah dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi nanti permintaan data yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak.
Nah, karena kenapa saya menyarankan hal seperti ini? Karena nanti tadi dikaitkan dengan desktop pemeriksaannya. Iya. Jadi begitu desktop pemeriksaan itu sudah diterapkan oleh pemeriksa pajak, maka pengawasan atau monitoring terhadap proses atau progres dari pemeriksaan pajak itu dilakukan by system. Oke. Artinya pertama ketika diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Terus yang kedua ketika dilakukan pemanggilan, ketika dikirimkan surat permintaan peminjaman buku catatan dokumen. Nah, peminjaman buku catatan dokumen tersebut ada jangka waktunya. Iya. Nah, jangka waktunya itu sendiri ketika masuk ke dalam sistem desktop pemeriksaan, maka jangka waktunya akan otomatis by system nanti. Nah, inilah yang seringkali sekarang banyak wajib pajak yang kaget, kenapa kok tiba-tiba dikirimkan surat peringatan 1, surat peringatan 2 ketika adanya keterlambatan penyampaian dokumen, buku atau catatan tersebut. Karena ya penerapan dari desktop pemeriksaan. Nah, dari proses pemeriksaan tersebut kita kan tahu ada jangka waktu yang proses peminjaman dokumen buku catatan tersebut yang terbatas waktu, kita tahu sangat sempit waktunya. Sehingga kita tidak mau nih diterbitkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, atau bahkan sampai pemeriksa pajak membuat berita acara tidak terpenuhinya peminjaman buku dokumen catatan. Nah, karena itu kita menyiapkan segala sesuatu yang sangat mungkin diminta oleh pemeriksa pajak ketika pemeriksaan pajak berlangsung. Untuk menghindari adanya surat peringatan 1, peringatan 2, atau berita acara tidak terpenuhinya tersebut. Atau bahkan sampai nanti ada kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini pemeriksa pajak, bisa mengusulkan untuk bahkan sampai ke pemeriksaan bukti permulaan. Atau bahkan ketika tidak terdapat buku atau dokumen catatan yang cukup, maka akan diterbitkan SKP jabatan. Baik. Kurang lebih program pemeriksaan pajak itu alurnya seperti itu, dan kita penting untuk mengetahuinya untuk menyiapkan diri lebih awal. Ketika pemeriksaan datang kita sudah siap, dan siap juga untuk memberikan data dokumen yang diminta oleh pemeriksa A, sehingga pemeriksaannya pemeriksaan yang kooperatif. Baik, ya setuju sekali Mas David. Teman bincang di sini juga pasti sudah memahami beberapa hal utama yang telah disebutkan oleh Mas David tadi. Sangat informatif sekali ya teman bincang, dan juga perlu diperhatikan bahwa penting sekali dokumen ataupun pencatatan yang teman bincang miliki begitu ya, baik itu wajib pajak ataupun PKP, begitu ya Mas ya? Betul. Nah, sebagai penutup, apa nih Mas pesan bagi wajib pajak yang berpotensi menghadapi pemeriksaan rutin karena menyampaikan SPT lebih bayar, terutama terkait dengan kepatuhan kooperatif yang tadi Mas David sudah sampaikan? Baik, jadi tadi kan kita sudah bercerita tentang disampaikannya SPT, sudah diskusi juga tentang proses pemeriksaan seperti apa dan apa yang harus kita antisipasi. Kita mundur sedikit. Yang poin pertama saya adalah ketika kita menyampaikan SPT, SPT yang kita sampaikan tersebut adalah dokumen yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Proses yang sebelumnya itu apa? Proses yang sebelumnya itu adalah proses dari pencatatan dalam hal dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, atau yang intinya yang tidak wajib melakukan pembukuan, dan proses pembukuan. Proses pembukuan ini dilakukan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan, dan yaitu adalah wajib pajak orang pribadi yang tertentu atau wajib pajak badan. Nah, proses pencatatan atau pembukuan itu wajib diselenggarakan berdasarkan itikat baik. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembukuan dan kita mencoba melakukan pembukuan tersebut dengan itikat tidak baik untuk menggeser penghasilan, itu berarti melanggar prinsip tersebut, prinsip itikat baik. Nah, makanya nanti itu akan diikat lagi dengan adanya standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Jadi artinya pembukuan tersebut harus sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Nah, dari pembukuan yang dilakukan berdasarkan PSAK tersebut, maka nanti juga akan bisa dikaitkan dengan poin kedua yang akan membahas masalah pemeriksaan lagi. Jadi setelah pembukuan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku di Indonesia, maka nanti akan dilakukan proses bagaimana menyusun SPT-nya, bagaimana mengisi SPT-nya. Nah, mengisi SPT itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Dan juga dinyatakan di dalam SPT itu bahwa SPT yang disusun, dibuat, sudah dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, inilah nanti ketika sudah dilaporkan SPT tersebut, katakanlah lebih bayar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, poin kedua saya adalah pemeriksaan pajak di sini, idealnya program pemeriksaan pajaknya atau tax audit plan-nya itu harus transparan. Sehingga apa? Sehingga wajib pajak dan pemeriksa pajak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak, sehingga wajib pajak bisa tahu apa yang resiko dia ketika tidak patuh. Nah, program pemeriksaan tersebut atau tax audit plan tersebut bisa dipakai sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dari pemeriksa pajak atau dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, ini loh apa yang akan Direktorat Jenderal Pajak lakukan dalam melakukan pemeriksaan pajak, dan apabila diketemukan bukti bahwa wajib pajak itu tidak patuh, maka wajib pajak diminta untuk membayar kekurangan pajak tersebut plus sanksi, misalkan seperti itu. Iya. Nah, transparansi dari program pemeriksaan itu memang juga sudah disampaikan oleh IMF dalam suatu terbitannya di tahun 2002 bahwa keberhasilan suatu program pemeriksaan pajak itu bukan sekedar bagaimana ada refund discrepancy. Refund discrepancy itu adalah salah satu KPI, salah satu key performance indicator Direktorat Jenderal Pajak atau pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan SPT lebih bayar. Yaitu berapa jumlah refund yang berkurang dari yang diajukan oleh wajib pajak. Atau sekedar diukur dari besarnya penerimaan pajak akibat pemeriksaan pajak. Bukan. Tetapi dapat diukur dari berapa kontribusinya terhadap compliance atau kepatuhan wajib pajak secara kooperatif untuk ke depannya. Bahasa sederhananya, tanpa diperiksa wajib pajak sudah patuh. Oh iya, baik. Nah, sehingga yang ketiga ini adalah masalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini adalah konsekuensi ketika sistem pelaporan perpajakan, pengujian kepatuhan itu sudah berjalan dengan baik, sehingga kepastian hukum itu terjadi. Nah, menariknya di tengah bangsa Indonesia ini sedang menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, promosi ekonomi, dan seterusnya, kepastian hukum tersebut adalah salah satu faktor yang dianggap penting oleh G20 dalam suatu laporannya di tahun 2017. Jadi terakhir adalah kepatuhan kooperatif yang dalam konteks pemeriksaan dijalankan dengan pemeriksaan yang kooperatif, itu akan menciptakan kepastian hukum sehingga kepatuhan kooperatif bisa terjadi berkesinambungan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Mas David, luar biasa sekali. Nah, teman bincang, itu tadi beberapa pesan bagi wajib pajak yang berpotensi menghadapi pemeriksaan rutin karena menyampaikan SPT lebih bayar. Kalau Safety boleh mengutip nih sedikit dari yang sudah disampaikan Mas David untuk teman-teman bincang yang menyaksikan saat ini, bahwa pelaporan harus lengkap dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, agar kita semua terhindar dari potensi timbulnya sengketa pajak. Gimana teman bincang? Apa pendapat teman bincang terkait strategi menghadapi pemeriksaan rutin karena SPT lebih bayar? Dan apakah teman bincang pernah memiliki pengalaman menghadapi pemeriksaan rutin karena SPT lebih bayar?
Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel DDTC Indonesia. Jika video ini bermanfaat, teman bincang bisa langsung membagikan video ini kepada siapapun. Teman bincang, terima kasih telah menyaksikan Bincang Akademi hari ini. Safety pamit undur diri, jangan lupa saksikan Bincang Akademi berikutnya yang akan tayang selama bulan Ramadan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 3 sore. Hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Jika makan soto di kantin tapi lupa bayar, jangan lupa balik lagi, bayar dan minta kembaliannya. Jika ada pemeriksaan rutin karena SPT lebih bayar, tenang aja. Karena Bincang Akademi, kita udah tahu strateginya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Baik teman bincang, sampai jumpa lagi.